Oke, nah sekarang kita akan coba mengembangkan ibaratnya ya, metode evaluasi ya, evaluasi tur ini baik atau tidak. Kan tadi ada 40.000 tur, kita harus mengatakan oke, tur yang nomor 1 lebih baik daripada tur yang 2, tur nomor 3 lebih baik daripada tur nomor 4. Nah, itu adalah jarak, begitu ya, jarak. Jadi jarak kita akan membuat sebuah function namanya def total. Jadi fungsinya itu adalah total distance tour. Nah, saya beri nama seperti ini ya. Dimana inputnya itu adalah tour, fungsinya ngapain? Nah, fungsinya kita belum tahu ya. Tapi yang jelas dia akan mereturnkan sebuah variabel namanya d, yaitu d. Artinya kalau kita inputkan tour ini begitu ya ke dalam sini, nanti dia akan secara otomatis menghitungkan berapa total jarak tempuhnya. Begitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menghitung jarak seluruh tur, maka tentu kita harus didahului dengan menghitung cara jarak antara dua titik, ya. Maka kita buat sebuah function namanya adalah distance. Distance antara koordinat A dengan koordinat B, gitu ya. Nah, jadi inputnya kita inputkan koordinat A, kita inputkan koordinat B, nanti dia akan mengeluarkan ini jaraknya. Ini adalah menggunakan rumus Euclidean, ya. Euclidean mungkin masih ingat. Ya, ini Euclidean distance ya. Jadi jarak, misalnya jarak dari, kita coba zoom. Nah, ini ya, jarak antara PQ itu adalah Q1 kurang P1 dikuadratkan ditambah Q2 min P2 dikuadratkan, lalu nanti diakarkan. Ya, atau ya, seperti ini nih jaraknya. Jadi jarak dari titik ini ke titik ini itu sama dengan apa? Sama dengan X kurang X ditambah Y kurang Y, masing-masing dikuadratkan lalu nanti diakarkan. Ya. Oke, jadi ini Euclidean ya. Jadi hal yang sangat sederhana, tentu sudah pernah belajar. Oke, kita kembali lagi. Nah, alhamdulillah gitu ya, dalam kita sudah ada di NumPy gitu ya, ada NumPy itu ada sebuah package untuk menghitung itu. Jadi nanti kita import dulu, import NumPy snp, biasanya gitu ya, kita singkat NumPy sebagai np. Ya. Oke, sebentar ya. Ya, kita import NumPy seperti ini ya. Nah, untuk menghitung distance itu dalam NumPy ada sebuah komen namanya adalah np linalg gitu ya, norm. Nah, ini sebenarnya menghitung jarak antara dua koordinat A min B begitu. Nah, nanti dia akan atau saya supaya Anda lebih paham, mungkin kita buat sebuah fungsi jarak sama dengan np linalg norm A min B. Nah, ini jarak begitu ya. Nah, artinya kita bisa menghitung jarak. Contoh misalnya ya, kita hitung jarak antara sebentar, saya tadi bikin contoh di atas. Distance misalnya antara NumPy array antara misalnya dua titik ya. Antara 0,0 dengan 3,4. Ini harusnya jaraknya 5. Coba kita hitung, berhasil nggak? Oh ya, inputnya harus NumPy, jadi kita pakai NumPy array. NumPy array. Gitu, uji coba saja ini ya, hanya uji coba. Coba jaraknya berapa? 5, berhasil ya. Artinya kita juga bisa menghitung jarak antara kota tadi ya. Kalau kita sudah punya kita ingat kita punya cities tadi ya. Cities antara cities ke 0 misalnya gitu dengan cities ke 1, kita bisa hitung jaraknya berapa.
42. Kita bisa hitung cities kan tadi citiesnya ada berapa nih? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, nanti mulai dari cities ke 5 misalnya dengan cities ke 7 misalnya gitu ya. Berapa jaraknya? Oke, 10 jaraknya. Ternyata katanya 5 dengan menarik. Ternyata jaraknya kok bulat angkanya ya. Nah, kita bisa menguji coba seperti ini ya, distance. Nah, kemudian berarti kita sekarang sudah punya rumus distance. Nah, sekarang kita ingin menginputkan. Kalau kita inputkan tour, berapa jaraknya? Begitu kan ya? Nah, kita inisialisasi nilai D-nya sama dengan 0 dulu. Jaraknya, total jaraknya. Kemudian kita buat loop ya. For I in range ya. Mulai dari 1 sampai length tour. Jadi tour kita kan jadi jaraknya. Jadi kita akan melooping jadi jarak tour tadi misalnya saya ambil contoh ini ya, tour ini supaya Anda lebih terbayang. Nah, ini tour ini kita akan coba looping. Jadi 6 ke 0 ditambah 0 ke 1 ditambah 1 ke 3 ditambah 3 ke 5 ditambah 5 ke 4 ditambah 4 ke 7 ditambah 7 ke 2 ditambah 7 ke 6 lagi. Gitu ya jaraknya ya. Jadi ya, jarak 6 ke 0 ditambah jarak 0 ke 1 ditambah jarak 1 ke 3 ditambah jarak 3 ke 5 ditambah jarak 5 ke 4 dan seterusnya kembali lagi. Nah, berarti kan looping ini ya. Jadi for I in range jadi I loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5, loop 6, loop 7 begitu. Kita akan melakukan looping seperti itu. Gimana cara menuliskannya? Jadi for I in range distance secara akumulatif ya, sama dengan distance sebelumnya, D sama dengan D sebelumnya ditambah kita panggil rumus yang tadi ini, distance ini. Distance diinputkan apa? Ya, loopingnya kan mulai dari ya saya coba copy dari contoh saya ya. Supaya lebih cepat. Ya, seperti ini. Nah, jadi distance dari city sebelumnya ke city selanjutnya. Begitu ya. Jadi turnya kan ya. Jadi city tour ke 0. Jadi ini kan tour 0, tour 1, tour 2 gitu ya kalau kita panggil. Misalnya ini tour sama dengan ini gitu. Maka kita bisa panggil tour 0 tuh berapa? Ya. Tour 0 tuh 6. Tour 1 berapa? Pasti 0. Gitu ya. Jadi artinya tour 6 tuh artinya kota ke-6, kota ke-0, kota ke-1, kota ke-3 dan seterusnya. Nah, jadi kita distance antara kota yang I-nya kan mulai dari 1 ya. Berarti kota yang sebelumnya ke kota yang sekarang gitu. Jadi dia akan loop jarak dari kota ke-0 ditambah kota ke kota 1 gitu ya, ditambah jarak antara kota ke-0 dan kota ke-1 dan jarak antara kota ke-1 kota ke-3, jarak kota 3 kota 5, jarak kota 5 kota 4, jarak kota 4 kota 7, jarak kota 4 kota 7 kota 2. Begitu dia looping gitu ya. Semuanya menggunakan rumus command distance seperti ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan dulu mungkin silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung dipotong ya. Yang terakhir ini kan loopingnya baru yang atasnya saja, distance ini, kemudian distance ini, kemudian distance ini dan seterusnya. Nah, yang belum adalah dari kota terakhir, jadi kota kedua balik ke kota ke-6. Nah, kita gunakan rumusnya sama dengan ya. Oke, seperti ini. D sama dengan distance cities tour yang terakhir berarti 2 ini. Jadi kalau diinputkan ini 2 dengan 0
6. Begitu ya. Ini jarak antara 2 dengan 6. Jadi ini yang terakhir tidak lewat looping. Dia kembali ke berapa jarak antara kota yang terakhir ke kota yang awal. Gitu ya. Jadi ini kalau ini diangkakan ini adalah kota 2, yang ini adalah kota 6, begitu ya. Kan series 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sebuah fungsi untuk mengukur distance ya dari sebuah tour. Kita uji coba dulu ya, mudah-mudahan jalan. Oke. Kita uji coba nih, misalnya total kita panggil, kita fungsinya distance tour, ini tour, kita sudah punya variabel namanya tour ini. Kita run. Nah, dapat hasilnya adalah jaraknya adalah 410. Jadi jarak 6 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 2, 2 ke 6 lagi, itu adalah 410. Ya. Nah, kita bisa lihat tadi, kita punya all possible tour, ada banyak kan? Nah, kita bisa evaluasi satu persatu. Gimana kalau tour kita yang nomor 0? Berapa jaraknya? 410. Tour yang nomor 1, 428. Tour nomor 100, jaraknya adalah 349, atau lebih baik. Tour nomor 99, 310. Oke, tadi mungkin yang terbaik yang berapa tadi? 100 berapa? 300. Oke, jadi mungkin yang terbaik tadi adalah sementara adalah yang 99. Oke. Nah, berarti kita bisa katakan, berarti sementara kita bisa tahu bahwa tour terbaik itu adalah dari 6 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ke 4, ke 7, ke 5, balik lagi ke 6. Nah, cuman ini kita belum mencoba semua titik ya, karena semua total ada berapa? Ada 40.000. Maka ingat lagi soal yang tadi, yang tentang mencari fungsi, optimasi fungsi kuadrat, kita akan looping, uji coba semua titik ya, tanpa terkecuali untuk mendapatkan tour yang terbaik itu yang mana. Kita sudah punya alat evaluasi namanya total distance tour, itu sudah kita definisikan. Oke.